menceritakan tantangan-tantangan apa yang Bapak hadapi di dalam mengelola perhubungan Jawa Barat. Mulai dari perhubungan ini apa sih gitu ya, kemudian hal-hal apa yang menjadi indikator sehingga ini akan menjadi lebih baik. Jawa Barat ini secara kewilayahan saat ini perkembangannya sangat signifikan, terutama di aglomerasi perkotaan. Ya. Ada 3 aglomerasi perkotaan di Jawa Barat dan ini menjadi pusat pertumbuhan nasional. Di Jawa Barat seperti itu, bahwa masuknya kewenangan provinsi karena aglomerasi ini mau tidak mau menjadi sebuah kenyataan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat menjadi pulau kota kalau menurut provinsi. Kalau melihat di Jawa Barat ini aspek konektivitas untuk kewilayahan bisa dibagi 3. Konektivitas yang pertama untuk Jawa Barat bagian utara, tengah, dan selatan. Yang paling ketinggalan konektivitas mana selatan. Di selatan itu kalau dilihat peta jalan terlihat sekali ya. Itu masih belum terbentuk grid gitu. Jalannya itu belum terbentuk grid. Baru vertikal yang banyaknya. Nah, yang aspek horizontalnya dari barat ke timur itu adanya di pantai selatan dan di tengah. Selamat pagi ataupun selamat 24 jam. Pada kesempatan ini kita mendapat satu kehormatan tamu Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Bapak Insinyur Kuswara, dalam acara Ngobrol Kota. Ngobrol Kota adalah satu diskusi santai untuk membahas persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang ada di perkotaan. Provinsi terdiri dari kota dan kabupaten, sehingga pengurus ataupun kantor pemerintahan provinsi juga mengurus kota, kabupaten, bagaimana koordinasinya. Kita sore ini ataupun saat ini akan membahas berkaitan dengan transportasi. Bagaimana transportasi Jawa Barat yang menghubungkan antar kota, antar provinsi, ini bisa menjadi lebih baik. Selamat sore Pak Kuswara. Sore, Prof. Ya, bagaimana kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol santai saja terkait dengan apa yang menjadi urusan yang Bapak mendapat amanah Dinas Perhubungan Jawa Barat. Nah, barangkali bisa menceritakan tantangan-tantangan apa yang Bapak hadapi di dalam mengelola perhubungan Jawa Barat. Mulai dari perhubungan ini apa sih gitu ya, kemudian hal-hal apa yang menjadi indikator sehingga ini akan menjadi lebih baik. Ya, baik, terima kasih Rob atas undangannya. Di pagi hari ini kita membahas tentang transportasi di Jawa Barat yang secara umum mungkin bisa sampaikan beberapa urutan dulu supaya pas gitu obrolannya. Jadi Jawa Barat ini secara kewilayahan saat ini perkembangannya sangat signifikan, terutama di aglomerasi perkotaan. Ya. Ada 3 aglomerasi perkotaan di Jawa Barat dan ini menjadi pusat pertumbuhan nasional. Yang pertama Bodebek, ini sama-sama diketahui bahwa ini bagian dari Jabodetabek dan pengembangan kawasan nasional. Kemudian Bandung Raya, terus yang ketiga Cirebon Raya. Itu secara tata ruang ketiga kawasan aglomerasi ini menjadi pusat kegiatan nasional PKN. Pada perkembangannya 3 aglomerasi ini saat ini seolah-olah sudah mulai terlihat menyambung secara langsung, baik dari aksesibilitas kendaraan maupun dari peruntukan ruang sudah mulai kelihatan. Ya. Jadi kalau melihat dari peta kondisi ekstrim sekarang itu sudah kelihatan nyambung.
ketiga aglomerasi. Dan dari sini tentu tantangannya dari aspek transportasi dan perhubungan menjadi kewenangan provinsi untuk membantu pengaturan baik itu lalu lintas angkutan penumpang maupun juga lalu lintas angkutan barang. Ya. Selain itu untuk angkutan pribadi kita juga punya kewenangan dalam hal menjamin keselamatan berlalu lintasnya. Ya. Nah, secara umum di Jawa Barat seperti itu bahwa masuknya kewenangan provinsi karena aglomerasi ini mau tidak mau menjadi sebuah kenyataan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat menjadi pulau kota kalau menurut Prof disampaikan itu pulau kota bukan pulau provinsi kota Ya, provinsi kota. Kalau apa yang menjadi tantangan atau ukuran-ukuran bahwa pengelolaan transportasi di Jawa Barat itu berhasil? Ya, kalau didasarkan pada kewenangan, gitu ya. Kewenangan di sektor perhubungan khususnya di pemerintah daerah. Jadi transportasi ini dibagi dalam beberapa kewenangan. Ya. Di lokasi provinsi di Jawa Barat itu ada kewenangan pusat, Kementerian Perhubungan, ada kewenangan provinsi, Dinas Perhubungan, ada kewenangan kabupaten kota. Kalau melihat distribusi kewenangan, tapi dari aspek persoalan yang dihadapi, yang pertama ukurannya, indikatornya ada dua, yang saat ini selalu dipakai oleh pemerintah daerah menjadi barometer. Yang pertama konektivitas. Nah, konektivitas ini terlihat dari sistem jaringan jalan. Melihat di Jawa Barat ini aspek konektivitas untuk kewilayahan bisa dibagi 3. Konektivitas yang pertama untuk Jawa Barat bagian utara, tengah, dan selatan. Yang paling ketinggalan konektivitas mana selatan. Di selatan itu kalau dilihat peta jalan terlihat sekali ya. Itu masih belum terbentuk grid gitu. Jalannya itu belum terbentuk grid. Baru vertikal yang banyaknya. Nah, yang aspek horizontalnya dari barat ke timur itu adanya di pantai selatan dan di tengah. Jadi ininya kurang. Penghubung antara jalan vertikalnya. Kalau di tengah, Jawa Barat Tengah ini sudah bagus, sudah lengkap. Kemudian yang di utara, Jawa Barat Utara, ini sebenarnya hampir mirip dengan selatan, tetapi karena kondisi lahannya relatif datar, pengembangan konektivitas tidak terkendala. Kendalanya hanya di adanya kawasan lindung atau kawasan sawah abadi. Nah, itu yang tidak boleh terganggu yang konektivitas. Terutama di misalnya di Subang, Indramayu, Kerawang, itu kan ada kawasan lahan, itu tidak boleh terganggu. Sehingga konektivitasnya mengandalkan pada jalan-jalan yang existing. Itu ada pelebaran. Nah, mungkin ada